Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Janatan Kurniati Syahbana. Di sini sebagai mediator yang nantinya akan membantu jalannya mediasi kali ini. Sebelum kita memulai proses mediasi kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan tentang apa itu yang dinamakan dengan mediasi. Jadi mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga. Ya, ini saya sendiri sebagai mediator yang netral dan rahasia untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Seperti itu. Dan tujuan utama kita melakukan mediasi kali ini adalah untuk mencari jalan solusi dari permasalahan yang Bapak dan Ibu alami. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyebutkan tentang tata tertib berjalannya mediasi kali ini. Yang pertama, para pihak harus menghormati giliran bicara dan tidak saling memotong. Yang kedua, semua informasi yang disampaikan bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan di luar mediasi. Yang ketiga, mediator bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Yang keempat, dilarang membawa senjata tajam, melakukan intimidasi, atau bersikap tidak sopan. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, silakan kepada Ibu sebagai penggugat, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan permasalahan yang Ibu alami. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Janatan. Perkenalkan, nama saya Mumtazzatul Zahwa. Di sini saya sebagai penggugat. Saya akan menjelaskan permasalahan yang saya alami bersama suami saya, mantan suami saya. Jadi, saya sudah bercerai dengan mantan suami saya sejak 1 tahun yang lalu. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, kami dikaruniai 1 orang anak yang bernama Momo, dan dia berusia 14 tahun. Dulu setelah saya bercerai, kami sepakat bahwa hak asuh anak dibawa kepada suami saya. Akan tetapi, selama 1 tahun terakhir ini, saya melihat bahwa pertumbuhan emosional anak saya itu kurang maksimal. Seperti dia suka membangkang, jarang sholat, sering ikut tawuran, dan pergaulan-pergaulan bebas lainnya. Nah, dari permasalahan ini timbul keinginan saya untuk merebut kembali hak asuh anak saya dari mantan suami saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Mumtaz yang telah menceritakan tentang permasalahan yang Ibu alami. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak untuk menanggapi statement atau pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Mumtaz tadi. Silakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri sekaligus menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ibu. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Janatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana sebagai tergugat. Nah, menanggapi pernyataan dari mantan istri saya tadi, saya sebagai ayah dari Momok merasa keberatan jika Momok diasuh oleh mantan istri saya. Sebab Momok sendiri juga merasa nyaman hidup bersama saya, dan Momok sendiri juga merasa keberatan tinggal bersama mantan saya. Itulah yang menjadi dasar saya untuk tidak memberikan hak asuh Momok kepada mantan istri saya. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas keterbukaan yang telah menjelaskan tentang permasalahan yang kalian berdua alami. Jadi setelah mendengarkan pernyataan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan tadi, di sini saya akan mencoba mengidentifikasi masalah yang Bapak dan Ibu persoalkan.
Jadi di sini si ibu ingin mengambil hak asuh anak yang telah diberikan kepada mantan suaminya dikarenakan kekhawatiran terhadap masa depan si anak yang dirasa kurang baik apabila diasuh oleh pihak si ayah. Kemudian pernyataan dari tergugat sendiri, yaitu si Bapak Rizky, bertolak belakang bahwa ayah merasa dirinya bisa untuk mendidik sang anak. Kemudian sang anak pun juga menyatakan hal yang sama, yang merasa nyaman ketika diasuh oleh ayahnya. Seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam prinsip peradilan hukum Islam ada 3 prinsip utama yang harus melandasi setiap pelaksanaan dari mediasi sendiri. Asas itu atau prinsip-prinsip itu adalah 1. Asas Islam, al-adl, dan maslahah. Apa itu ketiga prinsip itu? Yang pertama yaitu prinsip Islam. Islah artinya adalah perbaikan atau pembenahan untuk memperbaiki keadaan yang rusak. Terus prinsip yang kedua adalah al-adl, yang artinya keadilan. Artinya di sini memberikan hak kepada para pihak secara adil. Kemudian prinsip yang ketiga adalah maslahah. Apa itu maslahah? Maslahah adalah mengutamakan kebaikan untuk anak dan untuk mencegah kemudorotan si anak. Seperti itu. Dari simpulan tersebut, mari kita mencari jalan tengah atau solusi mengenai pihak mana yang pantas untuk mendapatkan hak asuh dari si anak. Apakah dijatuhkan kepada pihak si ibu ataupun dari pihak si ayah. Selanjutnya, kita di sini akan berdiskusi bersama antara bapak dan ibu mengenai solusi yang dapat diupayakan mengenai hak asuh anak tersebut. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada bapak dan ibu, dari ibu dulu mungkin, bagaimana pandangan ibu dalam mendidik anak yang baik itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Kalau menurut saya sendiri, mendidik anak yang baik itu dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan seperti mengajari baca Al-Quran, mendidik akhlaknya, memperhatikan pergaulannya, karena itu semua mempengaruhi dalam kehidupan dia dan itu sangat berdampak pada kebaikan si anak. Kemudian dari bapak sendiri, bagaimana pandangan dari bapak untuk mendidik anak supaya agar lebih baik? Mohon disampaikan. Kalau menurut saya ya Pak, mendidik anak yang baik itu biarkan anak bebas dengan kehidupannya sendiri. Nah, sebab anak laki-laki itu belajar dari pengalaman dan dunianya sendiri, supaya dia mandiri dan tidak ketergantungan kepada orang lain. Itu Pak. Baik, menanggapi dari statement kedua belah pihak antara bapak dan ibu tadi, menurut kompilasi hukum Islam, mendidik anak itu harus mempunyai tujuan yang mengarah kepada kemaslahatan atau kebaikan si anak, yakni 1, harus menjamin keamanan, kasih sayang, dan kesejahteraan si anak. Yang kedua, menjaga hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka yang patutnya memperoleh hak asuh anak adalah bagi pihak ibu. Walaupun pihak si anak merasa hidupnya baik-baik saja apabila diasuh oleh pihak si ayah. Apakah bapak menerima apabila sang anak akan diasuh oleh pihak ibu? Ya gimana ya Pak? Soalnya kalau saya sih tidak keberatan kalau diasuh oleh ibunya. Nah, akan tetapi dari anak saya sendiri itu lebih merasa nyaman apabila diasuh oleh saya, dan menyatakan bahwa anak saya itu keberatan apabila diasuh oleh ibunya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana?
Jadi begini Pak, menanggapi pernyataan yang Bapak sampaikan tadi yang menyatakan bahwa si anak merasa keberatan apabila diasuh oleh si ibu, maka hal tersebut tidak bisa saya lanjut ke arah perdamaian, dikarenakan objek dari permasalahan ini sendiri yaitu si anak telah menyatakan bahwa tidak berkenan apabila diasuh oleh si ibu. Karena dalam prinsip keadilan hukum Islam sendiri terdapat prinsip yang namanya prinsip tidak ada paksaan, yang mana prinsip ini menyatakan bahwa keputusan hak asuh itu harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, menghormati pilihan anak yang sudah dewasa, dan tidak memaksa anak secara fisik maupun emosional untuk mengikuti salah satu dari orang tuanya, seperti itu. Lantas, bagaimana tanggapan ibu kalau proses mediasi kali ini tidak menghasilkan kesepakatan? Kok gitu sih Pak? Padahal saya berharap mendapatkan hak asuh anak saya, dan saya akan mendidik anak saya dengan sebaik mungkin sehingga anak saya bisa menjadi anak yang berguna di dunia dan akhirat. Tapi kalau semisal tidak mendapatkan hasil kesepakatan pada kali ini, maka saya akan menuntut ke jalur hukum. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, dikarenakan proses mediasi kali ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses akan dilanjutkan ke jalur pengadilan. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari proses mediasi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu hari ini. Yang pertama, mediator menyatakan mediasi gagal secara tertulis dan memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara. Kemudian yang kedua, pernyataan ini berisi bahwa para pihak tidak mampu mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, jika salah satu pihak menarik diri secara sepihak atau tidak beretikat baik dalam proses mediasi kali ini, hal ini juga dapat menjadi alasan mediasi dinyatakan gagal. Kemudian yang keempat, dengan gagalnya mediasi, proses persidangan akan dilanjutkan oleh hakim untuk memutuskan perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku. Yang kelima, semua dokumen dan catatan dari mediasi yang gagal tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan dan harus dimusnahkan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu, sepakat? Sepakat. Ibu? Sepakat. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mediasi kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang menjadi problem dari yang Bapak dan Ibu alami akan segera terselesaikan. Saya cukupkan mediasi pada pertemuan kali ini dan saya akan menutup dengan bacaan sebuah pantun. Masa depan anak adalah harapan. Cakep. Masa lalu adalah cobaan. Cakep. Walaupun kita memiliki banyak permasalahan, Cakep. silaturahim jangan sampai ditinggalkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila ahsanit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonathan, Saya Rizky. Saya Mumtazah Zahwa, kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kelompok 3. Wah.